Ma min sabah, tidak ada satu subuh pun yang datang illa nazala al malaikan, kecuali setiap subuh turun 2 malaikat. Untuk apa malaikat yang turun yang 2 ni? Wa qala ahaduhuma, yang satu berkata, apa kata yang satu malaikat itu? Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Tuhan, ampuni dosa orang yang bersedekah di waktu subuh. Ganti hartanya dengan berlipat-lipat. Yang lain berkata, wa qalal akhar, malaikat yang satu berkata, apa katanya? Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah, hancurkan harta orang yang kikir di pagi ini. Pegawai negeri dipotong per bulan, setiap gajian 2,5%. Baik, kemana kias? Karena masa Nabi tidak ada. Kiasnya ke hasil pertanian setiap kali panen. Begitu kan? Setiap gajian. Berarti kan setiap panen. Kalau hasil pertanian sekali panen 10% atau 5% kalau airnya diangkut. Pertanyaannya, 2,5%? Tidak mencukupi zakat, harus 10% kalau itu kiasnya ke hasil pertanian. Mau tidak pegawai dipotong 10%? Tidak. Heboh nanti itu. Oh, emas Ustaz, 2,5% emas. Baik, kalau emas ada haul, dihitung tahun, mengendap dak harta gajinya ini senilai 85 gram emas di akhir tahun. Oh, tidak Ustaz, lebih untuk kebutuhan Ustaz, kebutuhan anak, kebutuhan orang rumah. Berarti tidak wajib zakat Nabi mah. Ini yang tersimpan tadi. Disitulah agak rancunya. Tapi saya begini, ibu tetap dipotong 2,5%. Tidak apa-apa, ibu catat. Berapa gaji ibu apa yang sudah dipotong, catat. Nanti ibu hitung haul, kan harta ibu bukan hanya uang. Ada ameh, ada tanah, ada oto, ada rumah. Ibu kalkulasikan harta ibu semua, nanti dipotong yang sudah dikeluarkan itu. Baiklah Bapak Ibu ya. Pagi ini kita akan bahas surat At-Taubah 103 dan 104 ya. Surat At-Taubah ya, surat 9, 103 sampai 104. Kita akan bahas seperti apa redaksi ayat ini ya. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Khuz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. At-Taubah 103 dan 104. Wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum innallaha wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubah an ibadihi wa ya'khuzus sadaqat wa annallaha huwat tawwabur rahim. Artinya, dan tariklah sedekah dari harta mereka. Maksud zakat ya. Tariklah zakat, ambillah ya, tarik khuz itu tarik, ambil. Yang mana sedekah itu atau zakat itu mensucikan harta mereka dari kotoran dan membersihkan jiwa mereka dari dosa-dosa, dari kotorannya. Dan doakan mereka. Jadi kalau ada orang ngasih kita sesuatu, zakat, sedekah, kata Allah, doakan mereka. Karena doa kalian itu membuat jiwa mereka tenang. Ya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adakah tidak mereka mengetahui bahwa Allah dialah yang menerima taubat hambanya dan menerima sedekahnya atau zakatnya tadi. Dan sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, itu artinya ya, At-Taubah 103 sampai 104. Jadi ayat ini bicara tentang sedekah. Sedekah di sini maksudnya zakat ya. Karena sedekah itu umum, bisa materi, bisa non materi. Itu sedekah ya. Sedekah itu bisa materi, bisa non materi. Ya. Makanya senyum sedekah ya. At-tabassum fi wajhi akhika laka sadaqah. Itu hadis Sahih Bukhari.
Tersenyum ketika ketemu orang itu sedekah. Jadi ibu kalau kurang-kurang piti menyerigi sih. Sedekah. Jangan ngambuk-ngambuk je, gitu. Kalau di pengajian mengambuk je, tak mula tu sedekah sebenarnya. Saya ke sedekah piti lah kurang mengambuk sehari-hari. Rugi lah ibu tu. Karena sedekah tu bisa materi, bisa non materi. Ya. Bisa sunat, bisa wajib. Betul. Yang wajib namanya zakat. Nah, sedekah yang Allah maksud di sini maksudnya zakat nih ya. Zakat. Nah, kata Allah pertama khuz. Ini ya perintah Allah nih, khuz. Khuz ini artinya tarik atau ambil. Khuz. Akhaza ya khuzu, amarnya khuz. Artinya tarik. Nah, kalau ditarik itu artinya dipaksa ya. Itu artinya tuh. Kalau ditarik artinya dipaksa tuh. Nah, di situ dipahami zakat itu bisa dipaksa. Karena perintah Allah khuz, tarik, paksa. Itu kenapa dalam zakat ada amil. Amil itu petugas yang menarik. Jadi dia datangi orang tu, dihitungnya harta orang tu, lalu ditariknya. Itu amil namanya itu. Ya, jadi ini Bapak Ibu beda dengan salat, puasa, haji ya. Orang tak salat biarkan saja, urusan dia. Orang tak berpuasa biar sajalah urusan dia. Orang tak haji terserah dia lah haji atau tidak. Tapi kalau tak berzakat dia paksa. Bahkan negara boleh memerangi dia. Kalau ada orang-orang kaya tak mau berzakat itu perangi. Dan Abu Bakar pernah melakukan itu dulu tuh. Karena zakat ni perintahnya khuz, tarik. Itu kenapa Bapak Ibu kalau baca surat Al-Mu'minun ayat yang keempat, nanti baca surah Al-Mu'minun ayat yang keempat, itu soal zakat. Ini kan Allah sebutkan tentang penghuni surga Firdaus, allazina yarisunal firdaus, itu surga paling tinggi itu, surga Firdaus. Siapa yang menghuni surga Firdaus kata Allah, allazina hum lizzakati. Di sana az-zakah itu fa'ilun. Fa'ilun ya. Bukan atun, bukan mu'addun, bukan amilun, tapi fa'ilun. Perbuatan ini Bapak Ibu ada amal, ada fa'al. Allah tidak mengatakan lizzakati amilun, tidak. Fa'ala dan amal itu namanya taraduf atau sinonim, sama-sama perbuatan. Fi'il perbuatan, amal perbuatan, sama sinonim. Tapi kalau zakat bukan amil, bukan amilun, lizzakati amilun atau atun atau muaddun, tidak, fa'ilun. Apa bedanya? Kalau amal itu perbuatan sadar, ada niat. Ibu kalau tidak ada niat, tidak amal namanya itu. Ya tak? Innamal a'malu. Makanya amal di sana. Sesungguhnya amal dengan niat. Ibu kalau tidak ada niat datang ke sini tidak dapat pahala tuh. Tidak amal namanya. Mangga ibu ke Mas Haji. Mangga lambo kamari ke. Itu tidak dapat pahala. Tidak ada niat nama itu. Tidak sadar, tidak sengaja. Makanya orang gila, anak-anak tidak dikasih pahala walaupun berbuat baik karena bukan amal. Fi'il tuh. Kalau fa'ala beda. Perbuatan itu sengaja, tak sengaja, sadar, tak sadar, ikhlas apa sukarela, terpaksa, namanya fa'al. Pertanyaannya, kenapa zakat fa'ilun? Karena zakat itu terserah mau dia ikhlas mau tidak. Terserah mau dia sadar atau tidak.
Kalau dia punya harta Muslim, paksa. Nah, kalau paksa kan tidak amal nama tu, tidak niat namanya tu, paksa. Itu kenapa zakat itu fa'ilun. Itu kenapa Bapak Ibu begini. Kalau salat, apa syarat wajib salat dan sah salat? Islam, baligh, berakal gitu kan? Anak-anak wajib salat? Tak. Orang gila wajib salat? Tak, karena tak cukup syarat, tak baligh, tak berakal. Gitu tu. Puasa, syaratnya itu Islam, baligh, berakal. Anak-anak tak wajib puasa, orang gila tak wajib puasa. Jadi kalau ibu-ibu ingin tak puasa, ya itulah, boleh. Ya syaratnya tu. Kalau tak ingin puasa, anak-anak atau gila. Ya tu. Haji syaratnya apa? Sama, Islam, baligh, berakal, tambah mampu pula. Begitu kan, istita'ah namanya. Anak-anak wajib haji? Taklah. Anak-anak dah wajib haji. Walaupun ada haji tarik. Ya, haji tarik tu nyolah haji ketika ibunya masih nifas. Itu. Tapi tu haji tarik namanya tu. Ulang dulu, besok ulang balik kalau dah dewasa. Karena haji tu dewasa dulu, baligh. Dan berakal. Ya nak berakal tak wajib haji. Beda je zakat ibu ya. Zakat anak-anak wajib zakat? Wajib. Orang gila wajib zakat? Wajib. Selama dia punya harta cukup senisab sampai haul dan dia Islam, wajib zakat walaupun baru lahir. Bisa jadi begitu. Kata Nabi begini dalam hadis Bukhari, man waliya yatiman, siapa yang menjadi wali anak yatim. Jadi adik saya mati, dia punya anak baru lahir anaknya, ya adik saya mati laki-laki, maka saya walinya tuh. Karena saya bapaknya nanti tuh, saya menggantikan bapaknya nanti tuh, menanggung hidupnya sampai dewasa. Nanti saya tuh, saya walinya. Bila anak yatim ni punya harta, kata Nabi, maka si wali tadi hendaklah memperdagangkan hartanya. Falyatajir, perdagangkan hartanya. Walayatruku, jangan hartanya biarkan mengendap. Hatta la ta'kula has-sadaqah, supaya harta itu tidak berkurang dimakan zakat. Jadi anak yang baru lahir itu wajib zakat. Karena begini, saya kalau adik saya mati, harta peninggalan adik saya itu kan warisan namanya itu. Itu belum boleh diserahkan ke dia sampai dewasa nanti itu. Tunggu anaknya dewasa dulu baru harta diserahkan. Sebanyak yang ditinggalkan bapaknya tidak boleh berkurang. Nanti baca di An-Nisa ayat yang kedua. Wa atul yatama amwalahum. Ketika anak yatim sudah dewasa, serahkan harta mereka utuh sebanyak yang ditinggalkan bapak mereka. Oh, pembiayaan mereka di mana tuh sampai mereka dewasa? Wali, tu guna wali. Adik saya kalau mati, dia anaknya masih kecil, sampai anaknya baligh, dengan harta saya dia hidup, bukan dengan harta bapak yang tinggal tuh. Tak boleh tuh mengurangi harta anak yatim, tak boleh. Itu makanya kata Nabi, perdagangkan harta itu. Kalau dibiarkan mengendap, nanti dia dimakan zakat tiap tahun. Apa makna dari hadis itu? Anak yatim sudah berdewasa atau belum? Belum. Kalau dewasa, tak yatim tu. Mau dia apa ibu kau, tak yatim lah kau. Yatim mana kau? Walaupun Hindu apa nak doleh, tapi tak yatim namanya itu. Ya tak? Begitu. Ya. Ya, yang yatim itu yang belum baligh. Yang belum baligh. Berarti jadi kata Nabi, kalau siapa yang jadi wali anak yatim, berarti kan belum baligh tuh anak yatim namanya tuh. Dia punya harta, maka si wali pedagangkan hartanya supaya tidak dimakan zakat. Artinya apa? Anak-anak wajib zakat. Artinya tuh. Ya bisa jadi ada anak ibu, cucu ibu, artis cilik, banyak penghasilannya ibu, banyak duitnya. Ya, ada simpannya emas atau apa? Ya, tabungan. Itu kan zakat walaupun belum dewasa. Iya, karena zakat fa'ilun. Orang gila wajib zakat, iya. Saya mungkin punya keluarga, punya kakak, adik atau apa yang mungkin tidak cukup akal dia. Ya, mungkin akalnya tidak cukup. Ya, tidak sempurna akalnya. Lalu dia di bawah saya, tanggungan saya. Harta dia ditinggalkan bapak saya banyak tuh. Bapak saya meninggalkan harta banyak misalnya, dia banyak dapat warisan juga.
Maka harta dia itu karena zakat itu walaupun akalnya tidak ada. Saya yang bayarkan zakat dia. Karena zakat fa'ilun. Itu kenapa zakat khuz. Tarik. Karena makna tarik itu suka tak suka, ya, terpaksa sukarela, sadar tak sadar, niat tak niat, tak penting. Yang penting tarik zakat mereka. Itulah kenapa ada petugas dalam zakat. Petugas salat tidak ada, petugas puasa tidak ada, petugas zakat ada. Karena ada orang-orang yang diberikan wewenang oleh Allah untuk menarik harta orang itu. Karena karakter manusia itu pecinta harta. Allazi jama'a malau wa addadah. Itu kerajo manusia tu. Menimbun metong, menimbun metong, menimbun metong, itu kerajo tu. Maka tadi yang tiup sebentar cek saldo panjang saya, tak pandai sedekah lah. Pokoknya asal nampak bertambah saldo tu lah bahagianya tu. Gitu. Pergi ke ATM mencek saldo saya tadi. Gitu. Itu namanya jama'a malau wa addadah. Allah tahu itu. Tahu. Semua kita pecinta harta tu. Semua. Ya tu. Itu kenapa ditarik. Di situlah Bapak Ibu ya. Sebenarnya zakat itu untuk orang kikir. Itu maka tarik. Maka ditarik itu tak punya lah pehen lah. Tarik. Makanya definisi zakat itu sebenarnya ada indikasi kikir tu. Apa definisi zakat Bapak Ibu? Mengeluarkan harta tertentu kepada orang tertentu di waktu tertentu dalam jumlah tertentu sebab tertentu. Itu tak ada kikir tertentu itu. Hartanya tidak semua tertentu, ya toh. Waktunya tidak di semua waktu tertentu, ada haul namanya. Ya toh. Jumlahnya tertentu, tidak semua jumlah, ada nisab batas minimal. Penerimanya tertentu pula 8 pula, tu kikir tu. Makanya sebenarnya Ibu, kalau kita berzakat itu, sadar tak sadar kita tu sedang dihinggapi rasa kikir, penyakit kikir. Nya Bapak Ibu orang tu makuk berzakat tu kan dek banyak nak. Banyak tu kan dek bersuruhan nah. Tak betul. Bersuruhan tu. Nah, biasanya orang suku menyuruhan tu ada orang kikir tu Ibu. Ada ibu suku nyuruhan samba dulu tu gitu. Sambanya suruhan, takamanya suruhan. Sehingga lupa lo samba tu okay. Lah macam dawan tu samba tu lah. Orang kikir begitulah. Tu makanya khus ya. Khus. Nah, yang kedua, kata Allah, khuz min amwalihim. Min amwalihim. Min ini maknanya tab'id. Ya, tab'id. Tab'id itu artinya sebagian. Allah tak mengatakan khuz amwalahum. Tapi min. Min itu dikit. Karena itu zakat itu sedikit. Tidak semua harta dizakatkan. Min sebagian. Tertentu hartanya. Pertama hasil pertanian, ya. Tidak semua. Hasil pertanian itu pun al-qut namanya atau akwat, yang pokok, makanan pokok. Kalau di sana di negara Arab itu ada korma, ada gandum. Kalau kitanya ada beras, padi. Hanya itu. Kalau ibu misalnya menanam cabai, berton-ton panen cabai, tidak ada zakat. Karena bukan al-qut. Kecuali ada orang makan cabai 2 kilo seharinya kunyah cabai itu. Itu ke pokok nama itu. Zakat lah. Cabai kan tidak begitu. Ibu nanam bawang, berton-ton panen bawang, tidak ada zakat. Karena bukan makanan pokok. Yang wajib zakat tu makanan pokok min. Sebagian harta saja, tidak semua. Allah tahu kita kikir. Ya, maka Allah tidak mau semua. Dah sedikit ajalah kata Allah. Karena kalian pecinta harta. Ya. Kalau hewan, tidak semua hewan. Hewan yang wajib zakat tu kambing. Itu pun kok sampai yang 40. Kalau sampai yang 40 kambing ibu akan siku. 40 lu. Jawi 30. Lah 30 jawi ibu kan siku. Untu 25.
Lah 25 kan untuk siku, tapi untuk ko perkelipatan 5 dulu. Kalau 5 untuk ibu kan siku kambing. 10 untuk ibu kan 2 kambing. 5 balik untuk ibu 3 kambing. 20 untuk ibu 4 kambing. 25 untuk baru cik untuh. Habis itu mah zakat untuh. Mana tahu kalau dia buntu sudah ko. Ya tahu. Dia ibu kalau apa kan niolo buntu. Kalau sampai 5 kambing, 10 2 kambing. Mualih 3 kambing, 20 4 kambing, 25 cik untuh. Begitu tu aturannya tu. Tidak semua. Kalau ibu berternak ayam, sekota Padang ku ayam ibu, tidak ada zakat. Bagaimana zakatnya? Tidak ada zakat. Karena tidak semua amin. Ya. Atau ternak ikan ibu, tidak tanggung banyak kolam ikan ibu loh. Tidak ada zakat. Ya. Ame tak sadu ame. Ada zakat kan? Kata Allah di surat At-Taubah ayat 34, wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah. Tu At-Taubah 34 tu. Ya. Di surat 9 ayat 34. Apa yang wajib zakat dari emas? Yaknizun. Emas yang dijadikan simpanan. Jelas tu yaknizun bahasanya. Yang dijadikan simpanan karena zakat. Tapi kalau yang ibu pakai tak karena zakat. Ibu kalau tak mau berzakat emas, pakai yang ibu sadonya sampai kuning badan ibu, cubalah. Tak boleh buka lah. Tapi kalau ibu pakai ganti-ganti, payah arisan ada, payah beralik ada loh. Ya. Payah pulang kampung ada loh. Itu karena zakat tu. Terus itu ndak pakaian. Kalau di ibu ko arisan ko beda amenya. Beda, payah beralik beda loh. Pulang kampung ada loh. Kalau ibu pulang kampung wajib bame. Wajib, Pak. Kalau ndak bame malu, Pak. Suaminya malu. Ya gagal. Ambo pernah tak kajui ibu. Kajui ambo. Dulu waktu baru-baru menikah, ya awak baru pegawai. Gaji kadang hantar. Ya kan? Itu dak ada bame orang rumah ko ibu. Do bame loh. Baru-baru pulang kampung rayo ibu. Kecek keluarga orang rumah ambo, ke istri ambo tu. Awak lelaki pegawai ndak bame. Malu dak bang. Dia mengadu istri ambo, kamu tak kajui ambo ibu. Beko lo cara pulang kampung ya. Sajak tu balik amih ibu, balik. Asa pulang kampung bawa pasur, pakai. Minimal menutup dosa orang ya. Kalau tu itu gunanya balik amihnya zakat tu ibu. Karena itu tak pakaian tu, simpanan nama itu. Nyo yang pakaian ko ibu pakai 24 jam dak lapis-lapis ibu loh. Tu namanya pakaian tu. Jadi ame ibu yang di rumah tu ibu etong, ma yang terpakai, yang tarui, ma yang disimpan. Ma yang pergi beralik, pergi arisan, pergi pulang kampung saya tu zakat. Karena tu kategori yaknizun. Investasi namanya tu, simpanan tu. Karena itu bukan hanya emas. Semua kategori kanzun, yaknizun nih. Semua yang kategorinya simpanan, apapun bentuknya, apakah rumah, apakah mobil, apakah tanah, wajib zakat kalau sampai senisab dan sampai tahun. Ibu lah punya rumah, tu dibalik rumah cik lai. Rumah yang kedua tu kena zakat ibu ya. Tong nilai rumah, tong nilai tanah tiap tahun tu 2,5%. Iyalah. Rumah yang kedua tu tak kebutuhan lagi itu, tak pakai itu investasi namanya tu. Kecuali ibu pun beli rumah untuk anak kau menikah tu balik rumah cik lai. Kau menikah situ tinggal, tak apa-apa tu tak kena zakat kebutuhan. Memang tinggal situ. Dah. Ibu yang punya rumah banyak, yang mana ibu pakai rumah tu? Yang tak pakai itu kena zakat. Iyalah simpanan namanya itu. Kecuali misalnya begini, saya kerja di Bukit Tinggi. 3 hari di Bukit Tinggi, 4 hari saya di Padang. Anak isi di Padang, rumah di Padang. Kalau saya nyewa hotel 3 hari tiap minggu, mahal. Dah lah, saya beli rumah di sana.
Lalu saya tempati 3 hari di sana. Itu tidak kena zakat, karena kebutuhan. Kebutuhan namanya itu, tidak kena zakat. Ya. Jadi kalau rumah tidak dibeli bukan kena kebutuhan, zakat. Atau apa, bisa jadi membeli rumah, tapi langsung jurang rumah baru. Itu tidak kena zakat tuh Pak. Ya, itu kebutuhan tuh. Jadi kok ketahuan ya ibu, merabu ibu kan. Mengapa mau supaya tak kena zakat rumah tu ibu. Tapi yang nak menyuruh Pak ya. Nah, tapi begitulah. Kalau kebutuhan. Tapi kan tak ada masalah dah Pak. Kan 2-3 ampik kan sampai bisa. Ya kalau Pak beli rumah cik lai, cik lai, cik lai. Tak kena zakat. Tak kena zakat. Tapi kalau nak kebutuhan, kena zakat. Kalau simpanan namanya itu, sama Pak balik auto, apa lah punya mobil, tu balik mobil cik lai. Auto yang kedua kena zakat ke mah? Tahu untuk tahu nilainya. Namanya yaknizun. Itu kenapa min? Min itu tidak semua. Tidak semua harta, sebahagian. Yang simpanan saja. Jadi kalau ibu balik tanah dibebas misalnya, itu tanah ibu biarkan saja menganggur, tidak digarap, itu kena zakat tuh. Tiap tahun. Hitung nilainya 2,5%. Kecuali tanah itu digarap. Suruh orang menggarap itu kok ke beladangnya, kok ke tasarah, itu tidak kena zakat. Hasilnya nanti kalau memang penuh senisab. Sama juga sawah-sawah ibu di kampung digarap orang, kena zakat tidak sawah itu? Tidak lah, kan digarap. Hasilnya baru dizakatkan kalau sampai senisab. Tapi kalau tanah ibu di kampung menganggur, kena zakat. Kenapa? Simpanan. Kalau tidak agen kurang. Iyalah. Misal tanah ibu dibebas, yo Ustaz alun tajua, Ustaz. Ibu alun tajua tu bukan alun tajua, ibu mahal nanti yo jual murah lah tu dibagi orang mah. Enggak? Juallah 1 ibu tu balik tanah orang mikot tu mah. Ya, jadi setiap yang jadi simpanan zakat. Tidak semua harta dizakatkan. Itu kenapa Allah katakan khuz min amwalihim, sebagian saja. Begitu tuh aturannya ya. Lalu kata Allah min amwal. Amwal ini jamak dari mal. Mal ya. Mal itu jamaknya amwal. Mal itu artinya cenderung. Sesuatu yang condong, atau namanya malun. Kenapa harta disebut mal? Karena semua orang pasti cenderung ke sana. Nanti Bapak baca di surat Al-Fajr 20 ya. Surah Al-Fajr 89 20. Ini memang begitulah kata Allah ya. Al-Fajr 20. Wa tuhibbunal mala hubban jammah. Kamu semua, tidak ada kecualinya tuh. Kamu semua kata Allah adalah pecinta harta. Yang cintanya kepada harta itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Jammah namanya. Tidak ada orang pasai jarato kalau ibu. Itu orang korupsi itu orang kayu tu ibu. Orang miskin gitu tuh. Saya tidak habis pikir ibu 300 triliun nyambi itu baa mabianya ibu dah. Ambo metong saya tak bayang dia ambo payahnya tu. 300 triliun. Ya kan tidak masuk akal tu. Tapi begitulah yang disebut hubban jammah. Itu manusia begitu. Yang ikut kau makuknya bantunya tawaduk, bantunya apa qanaah, dia tak dapat kesempatan saja tu. Dapat lebih akuk lah pada yang kau lemah itu. Begitu sifat manusia tu. Ambo cukup yo motor salah. Dia tak dapat auto tu mah. Yalah. Karena Allah tahu karakter kita. Wa tuhibbunal mala, semua pecinta harta. Karena pecinta harta itulah maka ditarik tadi. Kalau enggak, ya enggak akan keluar. Karena dia pecinta.
Kalau pecinta harta tu kerjanya ya jama' amalan wa adada. Itu begitulah manusia. Jadi kalau ada orang tak puas-puas dengan harta, ya itulah manusia. Karena begitu, kenapa harta disebut mal? Mal itu artinya semua orang cenderung ke sana. Itu mal ya. Lalu kata Allah, zakat itu disebut sedekah. Khuz min amwalihim sedekah. Sedekah ya. Jadi zakat maksudnya disebut sedekah. Nah, dari sinilah dipahami Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu kalau baca di surah Al-Baqarah 280 nih. Al-Baqarah ayat 280. Kata Allah, kalau ada orang kesulitan membayar hutang, wa in kana zu usratin, ada orang kesulitan membayar hutang Ibu. Minjam PT Ibu misalnya 5 juta. Lah sesuai jadwal yang disepakati tidak terbayar juga. Ditambah waktu tidak terbayar juga. Maka kata Allah, kalau ada orang kesulitan bayar hutang, fanaziratun ila maisarah. 1, tambah dia waktu sampai longgar, sampai dia lapang. Tambah waktunya, tambah. Oh, bulan besok enggak, tambah bulan lagi. Bulan besok lagi enggak, tambah lagi 1 bulan sampai dia benar-benar mampu. Itu perintah Allah. Tapi kalau memang dia tak mampu juga, kata Allah, wa anta saddaku, jadikan sedekah. Nah, sedekah tadi apa? Zakat salah satunya ya. Karena itu hutang boleh jadi zakat. Itu hukumnya itu. Jadi kalau ada orang berhutang ke ibu misalnya zakat tiap tahun 10 juta. Dia sudah berhutang 5 juta, sudah dilepaskan tuh 5 juta tuh, nanti potong zakat ibu 5 juta lagi. Boleh. Ya, jadi hutang tuh boleh jadi zakat. Ya, tapi sampaikan juga ke dia yang berhutang. Pak, hutang yang dulu enggak usah dibayar. Ya sudah, saya jadikan zakat. Ini kalau dia zu usrah, kesulitan, bukan sulit. Ada orang sulit bayar hutang bukan kesulitan. Yang sulit bayar hutang enggak. Nya kayo, boto, healing tiap sebentar. Bayar hutang enggak mua, tu enggak sah zakat kayaknya tu. Nya enggak fakir, enggak miskin lah. Sedekah sajalah. Kalau memang dia kesulitan karena memang dia miskin, maka jadikan zakat. Itu dibolehkan. Karena zakat disebut sedekah dan hutang kata Allah jadikan sedekah. Berarti boleh dijadikan zakat. Itu para ulama berpendapat begitu. Nah, tapi sebut ke dia apa, sampaikan ke dia, Pak, sudah saya jadikan itu zakat ya. Jangan dibayar lagi. Tapi bahasanya segitu saja. Jangan dibuat tambah lagi. Besok kalau kata lo bayar hutang, jangan hutang-hutang aja. Itu tak mau tu. Itulah azan nama tu. Itu menyakiti tu. Tak mau tu. Itu. Kadang ada lah alun lape apa lah kan. Wiati dah soalnya. Ya kan. Rasa sakit je baru hutang dibayarnya. Tu bampuk mah menjalang pai tu. Ya ta. Besok kalau taluk bayar hutang, jangan hutang-hutangnya kurang lain. Itu tak mau tu. Ya ta. Ibu kalau magi itu kalau lah sakit orang menerima jadi itu pahalanya ibu. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Jangan hapus pahala sedekah dengan menyakiti penerima. Ya. Ibu masak, ibu hidangan makan kapak itu pahalanya kadang tu ibu magi makan suami itu. Tapi makanlah sungkahanlah sedoa itu. Itu tak jadi pahala oleh ibu sakit nerima eko tu mai tu. Yalah. Nah, lalu kata Allah, tujuan zakat 2. Tutahiruhum wa tuzakkihim. 2 ya. Jadi zakat itu tujuan pertamanya tutahir. Tutahir ni harta nih. Mensucikan harta. Karena tahara itu ibu maknanya fisik. Itu makanya tahara itu berwudu, mandi. Itu tahara tuh. Karena fisik kita yang dibersihkan. Maka tujuan zakat pertama taharah. Taharah itu mensucikan harta kita nih. Kalau begitu semua orang yang berzakat ada potensi hartanya kotor. Karena itu zakat pembersih harta yang kotor.
Karena begini kaidahnya Bapak Ibu ya. Bicara kalau terlalu banyak terselip bohong. Kalau banyak nak mengecek ibu jadi otak. Otak kau tidak betul lagi kau. Bohong. Harta kalau terlalu banyak terselip yang haram. Ibu bapak, siapa yang menjamin Bapak Ibu yang punya harta banyak tu halal semua? Ada nanti yang haram tu, pasti tu. Saya ngajar ibu, saya pegawai negeri ngajar. Mungkin saya terlambat masuk ke kelas. Mungkin saya cepat keluar dari waktunya. Itu tidak halal tu ibu. Haram tu, kotor tu. Iyalah. Itu zakat yang membersihkannya. Ibu yang pegawai negeri, ibu jam kantu pergi ke pasar belanja. Haram je gaji ibu tu. Cuk tu. Iyalah. Ibu jam kantu pergilah cari anak. Pergi nyapui anak ke sekolah bagai. Itu tak bersih harta ibu tu. Tak ada. Tak ada harta kita yang bersih, Pak. Tak ada. Pembersihnya ya inilah. Itu kenapa disebut zakat. Karena makin banyak harta kita tu makin besar potensi kotornya, pasti. Tak ada cerita ndaknya tu. Yang ndak kotor itu kalau bapak ibu dapat pagi, sore habis, cari lu besok pagi, sore habis itu mungkin ndak banyak kotornya tu. Tapi yang menumpuk-numpuk tu banyak kotornya tu ibu, banyak tu, ya tu. Kadang tu yang kerajo proyek tu aspalnya kunyah, batu basinya gigi itu. Itu tak berhasil loh tu, tak berhasil. Tapi ada sayangnya Allah ke kita tu, ada ibadah yang itu membersihkan harta kita yang kotor itu. Maka disebut zakat. Zakat itu artinya pembersih. Kan itu rahasianya salah satunya Ibu ya. Kenapa Nabi dan anak keluarga beliau tidak mau memakan zakat? Nabi dan keluarga beliau tidak mau makan zakat dan tak pernah terima zakat. Bukan haram zakat itu. Karena dia daki. Dia daki-daki harta itu. Dan Nabi tidak pernah makan kecuali yang at-tayyib, bukan yang halal at-tayyib. Nanti baca di Al-Mu'minun ayat 51. Ya, surat 23 ayat 51. Ini Nabi, Rasul, kata Allah, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan. Wahai para rasul, kalian tidak boleh memakan kecuali yang benar-benar baik, bukan halal. Zakat halal, cuma tidak at-tayyib. Karena itu kotoran harta orang. Kenapa Nabi tidak melarang makan zakat? Ya dah halal, kenapa Nabi larang? Ada juga jamaah tanya, Ustaz, kalau zakat Nabi tidak mau makan, kenapa Nabi tidak melarang kita makan zakat? Halal, kenapa dilarang? Cuma tidak at-tayyib, karena Allah perintahkan Nabi makannya at-tayyib, yang benar-benar baik, bersih. Karena zakat yang dikeluarkan orang itu sebenarnya kotoran harta. Itu makanya apa Ibu, sebenarnya Al-Quran, agama tidak melarang menerima zakat, itu hak orang fakir miskin. Tapi jangan berlama-lama kita menerima zakat. Karena zakat itu sebenarnya adalah pembersih harta, daki harta orang tu yang dikasihkan. Makanya Nabi tidak pernah makan zakat. Karena terkait dengan amal salih orang nanti tu. Makanya kata Allah ke Nabi, wa'malu salihan itu terkait dengan makanan yang at-tayyibat tadi. Makanlah yang baik dan beramal salih lah. Memang begitulah. Itu kenapa zakat tujuannya tutahhir, membersihkan, karena harta kita pasti kotornya ada. Tidak ada cerita ndak itu sadar tak sadar, sengaja tak sengaja masuk yang kotor nanti itu. Ya. Itu makanya zakat wajib tarik. Allah sayang itu. Ya, supaya kita ndak memakan harta yang kotor. Karena ibu kalau ndak berzakat harta ibu kotor. Kalau harta ibu kotor, ibadah ibu ditolak. Karena begitu kata Allah. Nabi sebut begitu. Tapi kalau baca nanti di surah Al-Baqarah 172. Nanti baca di Al-Baqarah 172. Ibadah kita ni Ibu bermula dari makanan tu.
Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibatim ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak beribadah kepada Allah, mulailah dari makanan yang baik. Awalnya makanan yang baik, itu outputnya ibadah. In kuntum iyyahu ta'budun. Apa maknanya? Kualitas ibadah akan terhubung dengan kualitas makanan. Kalau makannya baik, ibadahnya baik. Kalau makan tidak baik, ibadah tidak akan baik. Ya, ibu kalau ada berat saja langkah kaki kebaikan itu, setiap datang ke tempat-tempat yang baik itu berat langkah kaki. Ke pengajian barik, ke masjid barik kaki itu, pareso makan, ada salah makan tu. Ya. Kau ada ibu-ibu kau satiuk mendengar ceramah lalok panjang. Ya. Siapa yang baca ceramah nyol lalok saya. Pareso makan tu ada salah makan begitu itu. Ya kok sekali-sekali tak kalok tu daripada latih nama tu. Kau tiuk baca ceramah orang lalok. Siapa yang baca ceramah nyol lalok. Mungkin salah makan mungkin tu. Itu. Ya memang begitulah. Kadang pengaruh makan kau ke ibadah kau ibu. Tu makanya ibadah awak, perangai awak, makan kau pengaruhnya ibu. Tahu dah ibu mengaku dak boleh awak makan harimau jo singo ibu. Ya buas di samping tu menangkuknya payah itu. Ibu nangkuk harimau, ibu tangkuknya itu. Tapi harimau tu tak boleh dimakannya buas. Beko ibu kalau makan yang buas-buas tu artinya. Ya, tu makan yang jinak-jinak, kambing jinak, kabau jinak, jawi jinak. Bakok yang jinak makan supaya jinak lah wak. Itu filosofi itu. Kalau makan yang buas tu berpengaruh kau tu. Ya. Tu makanya orang kalau suluk tak boleh makan yang berdarah lain. Sayur saja makan lain, tu. Bok suluk kau ke ibadah. Kalau makan yang berdarah-darah saja, syahwat wak tinggi dinya, buas wak dinya. Ibu, cubalah pak kau agi daging ti hari mambuang-ambuang saya kerajo beko tu. Supaya apa kau lunaknya agi abi taruang tu hari. Tawuang Japan, hanya ngaluk-ngaluk saya rumah beko tu aje tu. Dah itu. Jadi kadang pengaruh makan tu ibu. Jadi ibu anggap remeh makanan tu. Memang gitulah. Nah itu kenapa ibadah tadi berhubungan dengan makan tu. Jika kamu hendak beribadah kepada Allah, mulai dari makan yang baik itu. Maka kalau ibu zakatnya hendak keluar, hartanya kotor, maka ibadahnya diterima tu. Diterima tu. Karena hartanya hendak bersih. Bersihkan dulu hartanya. Itu kenapa tujuan zakat tu tutahiruhum, yang pertama mensucikan harta kita. Nah, yang kedua tuzakihim biha. Ini tujuan zakat ya. Dua itu. Yang kedua membersihkan ya jiwanya, tazkiyah namanya, tazkiyah. Qad aflaha man tazakka, gitu ya. Tazakka. Ada, sorry. Ya. Tuzakihim. Jadi tujuan kedua nih. Ini kalau ini jiwa yang dibersihkannya, tazkiyah namanya. Kenapa Bapak Ibu zakat mensucikan jiwa? Tadi prinsipnya semua pecinta harta dan semua manusia penimbun harta. Wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a ma'alan wa 'addada. Itu karakter asli. Kalau tidak akan Allah celah tu wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang dalam soal harta. Bagaimana dia bisa curang? Kalau dia minta timbang, selalu minta lebih. Kalau membali, yastaufun, minta tambah tarui. Kalau mereka yang menakar untuk orang, yukhsirun, dikurangi. Itu tandanya pecinta harta tu. Ibu yang belanja minta tambah bakal panjang, itu pecinta harta tu. Supaya ibu dapat banyak dah betul. Tak minta tambah tu supaya ibu dapat banyak tak? Itu pecinta harta, sadar tak sadar ibu pecinta harta tu. Bali timun minta tambah,
Bali bawang minta tambah, bali lado minta tambah. Minta tambah saya. Sehingga orang menggali lah ibu-ibu lah sasak kau tak tambah lah kau macam. Laparnya. Itu. Orang minta tambah tu wailun, sama dengan wailun likulli humazatil lumazah kan? Bapak Ibu, dalam Al-Quran tu hanya 2 surat yang dimulai dengan kata wail. Hanya ada 2 surat yang dimulai dengan kata wailun. Dua-duanya masalah harta. Wailul lil mutaffifin allazina idza qalu 'alan nas yastawfun walazina idza qaluhum aw wazanuhum itu harta curang. Membali minta tambah, menjual mengurangi harta. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a amalan wa adada, sama harta juga. Yang membuat manusia celaka ya harta itulah. Itu maka wailun hanya 2 kali ayat surat yang dimulai dengan wail, hanya 2 surat saja. Al-Mutaffifin dan surat Al-Humazah, dua-duanya harta. Dan dua-duanya konteks orang kikir, pecinta harta. Dua-duanya pecinta harta. Oke ibu, berhentilah minta tambah belanja lah aja, minta tambah aja. Ya tu. Tak boleh minta tambah tu ibu. Kalau nyuagi alhamdulillah, tapi jadi pula lagi diintimidasi tu orang menggali tu. Besok tambah tak kamari dia kan macamnya. Allah takut orang menggali dia buang macamnya. Ya tu. Tak boleh tu ibu tu. Tak boleh minta tambah, tak boleh. Kadang ada awak ya entah sengaja entah indak, tak sadar tak indak lah tu, curang tu. Bali lansek, berapa lansek sekilo pak? 10 ibu. Ambil lah 2 kilo ya. Banyak ambilan. Boleh kicok pak? Kicok lah bu. Lah 20 lah nyo kicok. 20 mengicok namanya tu. Curang tu. Nah, kikir tu supaya dapat banyak. Supaya di rumah beko tak makan lai, buatlah kenyang seko. Itu pak. Yang dibawa pulang dah satu oleh orang seko lai. Awak ni lah kenyang awak seko. Itu kikir tu. Itulah manusia. Jiwa manusia tu dihinggapi sifat kikir sejak awal diciptakan, begitulah manusia tu. Kikir, tamak. Nya sepaket tu. Tamak je kikir ko sepaket. Ya. Makanya zakat yang mensucikan itu. Supaya hilang sifat tamak, hilang sifat kikir. Itu zakat begitu. Mensucikan harta. Mensucikan jiwa. Gitu. Lalu kata Allah, wasalli alaihim. Kalau ada orang berzakat, ya ada orang berzakat, memberi sedekah, ada adabnya yang Allah perintahkan kepada yang menerima. Apa adabnya kalau kita mendapatkan sedekah ataupun zakat pemberian orang? Adabnya salli alaihim. Doakan mereka. Ini adab namanya Ibu ya, doakan. Jadi Ibu kalau diagi orang sedekah, diagi orang zakat, itu kata Allah perintahkan doakan dia. Ajarakallah fima a'taita wa barakallah fima abaqaita. Itu doanya tu Ibu kalau diagi orang. Ibu kalau dikasih orang, ajarakallah fima a'taita. Allah semoga membalas apa yang engkau berikan. Dan Allah berkahi apa yang tinggal. Itu tu. Atau jazakallah, semoga Allah membalasi engkau. Tapi doa kau tak wajib Ibu kah? Jangan Ibu tagih lah kayaknya. Oh, Pak, mau zakat mau ya? Tu nyopai saya. Pak, mana doanya? Ada aja tu. Jadi minta doanya tu. Kalau doakan alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Karena begitu nanti kalau coba Bapak Ibu baca nanti di surat Al-Insan 76. Al-Insan itu 76. Ayat yang ke-9. Jadi orang yang pertama dinaungi Allah nanti di akhirat, orang masih berdiri itu 50.000 tahun, wajahnya masam semua tu. Kata Allah, ada orang-orang yang dilindungi Allah di hari itu, wajahnya cerah, gembira. Kenapa? Di ayat 9 itu, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Orang-orang yang ketika memberi tidak pernah menagih balasan dan tidak pernah mengharap terima kasih dari orang.
Bu, kau ada orang sakit tu ibu. Ni ibu terima kasih banyak. Itu pun takut dia. Orang mengucapkan terima kasih pun takut dia. Makanya ibu sering saya katakan tu, ibu kalau saya bersedekah ke panti asuhan, bagi baris sekian, bagi apa sekian, tolong doakan ambo. Tak perlu apa doa-doa. Ibu tak boleh minta doa ke mereka. Kalau mereka doakan itu adab menerima. Tapi kita tidak boleh menagih doa dari mereka. Karena kewajiban kita memberi, kewajiban kita mengeluarkan harta kita, ibadah kita yang wajib. Kenapa minta doa dari dia? Makanya bahasa Allah tidak ingin, bukan tidak minta. Baca di surat Al-Insan 9 tadi, la nuridu, kami tidak ingin. Kalau ingin masih di sini. Kalau minta dari sini. Ingin pun tidak, apalagi minta. Mereka tak pernah ingin dibalas. Kalau ibu lah minta doa, minta dibalik tu. Ibu nak selamat nanti di akhirat tu. Tak jadi dilindungi Allah nanti tu. Tak perlu ibu kasih bantuan ke panti asuhan. Tolong doakan amboyo, anak-anak, keluarga supaya sehat. Tak perlu ibu minta doa tu ke mereka. Ibu terima kasih. Nanti malam kami doakan ibu. Ya mereka serahkanlah. Tapi jadi tagih doa mereka. Ya, memang Allah ajarkan adab ini penerima ini. Kalau ada orang memberi sesuatu, doakan. Itu makanya kata Nabi, kalau ada orang berbuat baik kepadamu, iza sada'a ahadukum ma'rufan, kalau ada orang berbuat baik kepadamu, fakafi'uh, balaslah kebaikan dia. Ibu kalau diagi orang makanan kue di tetangga, balik kue tu, jangan piring kosong dia balik. Kadang ibu-ibu kau lampik piring kosong, kampek-ampeknya kosong balik. Dah mula tu. Ganti. Iyalah. Taruang boleh, kantang boleh, terserahlah pun ibu ganti. Tapi balik je tak dibalik. Yo ndak ado pembaliknya lo Ustaz. Baru berlaku yang kedua, fad'ulah. Doakan mereka. Bu, piring ibu lampik kosong. Sagan ambo ndak ado pembalik dia ambo. Ambo doakan ibu lapang rezeki ibu tarui. Kan dapik jambo tadi tu. Kan itu awak kau tu Ya kan lapangnya kan awak dapik dari tu. Wa amin alah. Alhamdulillah lah. Tapi tu ini adab yang menerima. Ibu jangan pernah menagih doa lagi tu. Sering saya dengar itu ibu-ibu kalau ngasih bantuan, doakan ambo ya. Untuk apa ibu minta pula itu? Tak ada gunanya itu. Ibu lah minta pahala namanya itu, lah minta balasan namanya itu. La nuridu minkum jazaan. Kami tidak ingin balasan, wala syukuran, terima kasih pun tidak, apalagi balasan. Begitu ya. Tolong ibu mulai hari ini jangan tagih-tagih lagi itu doa dan balasan dari orang tu. Kalau mereka mendoakan jangan pula ditagah. Tak usahlah Pak doakan, tak usah biar je lah. Kalau itu adabnya tu. Doakan. Kenapa Allah suruh kita mendoakan orang yang memberi tadi? Kata Allah, karena doamu itu sakanun lahum, akan menjadikan hati jiwanya tenang. Ini hebatnya doa. Kalau orang ibu kalau memberi ke orang, didoakan ibu tenang hidup ibu sampai mati. Itu hebatnya kita memberi itu ibu. Ibu kalau memberi, ibu traktir orang makan, itu doakan ibu. Bu, mudah-mudahan ibu lapang rezeki, itu didoakan. Maka doa orang yang kita beri itu kata Allah menenangkan hidup kita. Itu makanya penting mendoakan orang tu. Tapi jangan ditagih. Kalau didoakannya tenang hati kita. Tidak didoakan pun tenang juga. Ibu kalau memberi dipastikan hati ibu tenang. Iya. Kenapa memberi hati tenang? Karena pemberian itu menghapus dosa tadi kan. Tutahiruhum wa tuzakihim kan. Kan pemberian tadi mensucikan kita dari dosa. Dosa itu yang membuat kita gelisah. Al-ismu mahaka fi sadri, kata Nabi, dosa itu membuat hatimu tidak tenang. Makanya ibu kalau rajin bersedekah, tenang hati itu. Itu makanya kata Nabi, kalau kau sakit, bersedekahlah. Kan ibu kalau sakit, tandu adu kikir di hati ibu mungkin.
Ibu kalau cok sakit sedekah lah tu. Kena ada simpilik ibu selama tu. Iyalah. Karena penyakit kau dari perasaan tak tenang. Kalau tenang sedekah. Yakin ibu sedekah tenang tu. Orang kalau rajin bersedekah ibu hidupnya dia tenang ibu. Tak seketik kasus orang-orang yang saya lihat tu begitu ibu. Tenang. Orang yang simpilik tu ibu, nyu cameh takut. Makanya orang simpilik ku ibu pai pulang kampung takut rumah tinggal. Itu tu. Tinggal auto di luarnya takut tak kusuk dengan pengajian ibu. Auto di luar tak kena. Bukan ni orang reset orang. Orang kikir begitu tu. Takut cameh. Ya tu. Tak ada bahagia. Bu, lihat Tuan Krab di SpongeBob tu ada Tuan Krab. Tuan Krab ke ibu tak ada bahagia hidupnya ibu. Ya. Tuan Krab konyo kayo ke ibu, nya punya restoran namanya Krabby Patty. Tapi nya simpili ibu, simpili. Karena ada si plankton mencilok resep. Maka si plankton mencilok resep, disimpili. Karena si plankton kan buka restoran pulo namanya Cambaket. Itu. Ya ambo dulu anak ambo ketika ketik-ketik ibu. Ambo mengawani anak ambo menonton. Anak ambo berkawani menonton ibu dulu sebelum lulun sibuk ada kini ke. Jadi anak ambo kalau nonton kartun ambo tonton tu mah. Kok ada yang salah bertukar. Selain ke SpongeBob tu lain dah. Ipin dah lah. Ya kan? Dia apa SpongeBob tu episodenya apa ibu? Apa ibu? Jadi si Krab ini hidupnya tak tenang ibu, lalu ndak amu. Plankton ke menciluk resep tiap malam. Kalau nyo bagilah resep kau si plankton kau angkat ambil rumah makan ton. Ya, kau Laluknya lama tu Pak. Karena orang simpili ku hidupnya ndak tenang, ndak sakan. Orang kalau rajin memberi hidupnya sakan, tenang, sakinah hidupnya. Tu contoh Tuan Krab tu. Ya tu. Jadi orang kikir tu payah hidupnya tu ibu. Sama seperti Mail. Upin Ipin ada Mail. Mail tu santiang tu. Mail tu ibu 2 singgit panjang saya ibu. Pokoknya 2 singgit saya tahu. Sehingga nak mu bersedekah lah ibu. Jadi si Mail tu ibu asal bawa bekal ke sekolahnya kan TK ibu tu. Mail tu. Buat ayam 3 potong. Yang sepotongnya makan ibu, yang 2 potong 3 singgit tu. 2 singgit tu. Sehingga jagai makannya tahu ibu. Orang kikir begitulah. Ada apa-apa aku saking simpiliknya ke orang rumah ibu. Tinggal dompet di rumah, sasa angok cari dompet tu. Padahal istri di rumah Pak. Dia simpilik. Iyo, sasa angok cari dompet tu. Takut ke dia ambil di orang rumah. Simpilik nama itu. Itu makanya tujuan zakat dan sedekah sakan. Apalagi doa orang tu menenangkan kita ibu kalau kasih makan ke anak yatim, kasih beras ke anak yatim, lalu anak yatim sekian ratus orang mendoakan kita. Masya Allah ketenangan hidup kita tu. Itu maka Allah suruh kita yang menerima pemberian tu doakan mereka kata Allah. Kenapa? Karena doamu itu sakanun lahum akan menenangkan hati dan kehidupan mereka. Ya, memang begitulah adabnya kalau kita menerima pemberian. Jadi ibu kalau tidak bisa membalas pemberian orang tu, doakan dia, doakan. Ya, apalagi doanya tu khusus ibu selipkan dalam ibadah ibu. Kan ada orang-orang tertentu yang memang baiknya kawat, masya Allah. Ibu selipkan doa khusus kini. Setiap salat tu ya Allah, bapak itu baik sangat, pemberi, suka menolong, tolong ampuni dosanya. Masya Allah tenang hatinya tu. Ya tu, doa orang-orang yang kita beri itu. Maka orang simpili, tak ada orang mendoakan awak lo. Terjadi sesuatu di rumah awak asai. Tak ada doa baik. Tak ada orang gigi. Ya macam itulah. Nah itu ya. Terakhir. Kata Allah. Karena begini. Ini kenapa hidup orang suka memberi itu tenang. Bapak Ibu kalau baca surat Muhammad 37. Surat Muhammad 47 ayat 37 ya. Kata Allah iyas'alkumuha wa yuhfikum tabkhalu
wa yukhrij adghanakum. Kata Allah, kalau kamu kikir, tak mau berbagi, akan banyak orang-orang yang dengki dan akan menghancurkan kau. Itu konsekuensi kikir. Konsekuensi kikir, kata Allah, akan banyak orang-orang yang dengki dengan kita. Tuh, kalau kamu tidak mau memberi, banyak orang-orang yang akan dengki. Banyak orang yang ingin kehancuran kita tuh, Ibu. Doa mereka tuh buruk kawak sadodo. Kalau kita kikir. Nah, kalau kita rajin memberi sedekah, zakat, itu tidak ada orang benci dengan kita tuh. Saya tidak pernah mendengar ada orang bicara, Ibu, dan jajuk dan diapa tuh batu nyusuko baragi, aduh. Tak ada tuh, Ibu. Ya, tuh. Suami tidak pada dibenci isteri tu, dan suami ni kau maklir dan jajuk dan batu. Ini banyak-banyak dia lagi piti. Ada cerita. Yang ada dan suami dan kau maklir dan simpilik kari yang mana? Atio banyak tu. Tidak pernah orang suka memberi dibenci, Ibu. Kata Allah, yang kikir akan dibenci. Tu maka orang kikir hidupnya tenangnya takut dia ambil orang. Tapi kalau dia pemberi, harta dia tertinggal pun tidak diambil orang. Orang kalau rajin memberi, Ibu, hartanya tercecer di jalan, tidak akan diambil orang, dikembalikan ke dia tuh. Karena orang mencintai dia. Tapi kalau dia kikir, nih, akan muncul orang-orang dengki kepadanya tuh, yang akan mencelakakan hartanya. Nah, tuh kenapa orang kikir hidupnya tidak tenang, musuhnya banyak, pembencinya banyak orang kikir tuh. Nah, kata Allah di ayat yang ke-104-nya, Allah sebutkan tentang taubat di situ ya. Sesungguhnya Allah, dialah yang menerima taubat hambanya. Apa maknanya itu, Ibu? Zakat Ibu, sedekah Ibu, itu secara otomatis taubat Ibu. Ibu kan mengambil harta orang, atau masuk harta haram, kata harta Ibu. Dengan membayar zakat itu, otomatis Ibu dihitung taubat. Itu makanya di ayat 104 itu Allah sebutkan, dialah Allah yaqbalut taubah. Dialah yang menerima taubat. Kenapa? Karena Ibu berbayar zakat itu otomatis taubat. Karena Ibu tanpa sadar, kadang sengaja tak sengaja harta banyak masuk ke harta kita yang tidak benar, yang tidak halal, taubatnya zakat. Nah, itu kenapa setelah kita memberi itu hati kita terasa tenang. Kenapa? Karena dosa kita sudah diampuni otomatis ketika kita berzakat, bersedekah. Itu maka Bapak Ibu, sedekah itu jangan tunggu lu setahun. Walaupun sedekah zakat itu haul, wajibnya setelah setahun. Tapi Ibu jangan tunggu lu haul. Karena kita butuh pengampunan setiap hari, setiap saat. Makanya ada hadis sahih, ma min sabah, tidak ada satu subuh pun yang datang illa nazala al malaikan, kecuali setiap subuh turun dua malaikat. Untuk apa malaikat yang turun yang dua ni? Wa qala ahaduhuma, yang satu berkata, apa kata yang satu malaikat itu? Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Tuhan, ampuni dosa orang yang bersedekah di waktu subuh. Ganti hartanya dengan berlipat-lipat. Yang lain berkata, wa qalal akhar, malaikat yang satu berkata, apa katanya? Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah, hancurkan harta orang yang kikir di pagi ini. Hadis sahih. Ya. Makanya setiap subuh itu memang kita disuruh bersedekah. Walaupun hanya 2.000. Makanya ibu-ibu setiap subuh ke masjid bawa piti 2.000. Itu malaikat sedang mendoakan tuh di pagi itu. Setiap pagi malaikat turun 2 orang. Khusus mendoakan yang bersedekah dan yang tak bersedekah. Yang bersedekah didoakan, yang tak bersedekah didoakan. Kira 2 malaikat. Begitu tuh. Jadi tunggulah haul lah. Setiap hari bersedekah. Ya toh? Tak mungkin Bapak Ibu tak punya piti 2.000 sehari tu. Cari bantu ibu-ibu kok. Tak patut ibu tak punya loh. Ya toh. Cari tas itu, ya kan? Ya. Masa ibu dah punya? Tak sejutaan harganya. Ya, begitulah. Ya, karena kata Allah, sedekah, zakat, taubat otomatis. Taubat otomatis tu, penghapus dosa secara otomatis.
Nah, sudah lewat jam 11 nih Ibu ya. Ini ya kira-kira maksudnya ya, surat At-Taubah 103 104. Kalau ada pertanyaan, Ibu-ibu, Bapak saya persilakan. Ibu yang di belakang dekat AC dulu, baru Ibu yang di depan. Ya. Sama Ibu. Nah, pertama soal zakat profesi namanya. Sampai hari ini tidak ada kesepakatan ulama tentang wajib atau tidaknya. Itu ada perbedaan. Karena masing-masing punya dalil. Yang tidak mewajibkan bukan malas berzakat karena tidak jelas ketentuan. Begini, pegawai negeri dipotong per bulan setiap gajian 2,5%. Baik, kemana kias? Karena masa Nabi tidak ada. Kiasnya ke hasil pertanian setiap kali panen. Begitu kan? Setiap gajian. Berarti kan setiap panen. Kalau hasil pertanian sekali panen 10% atau 5% kalau airnya diangkut. Pertanyaannya, 2,5%? Tidak mencukupi zakat, harus 10% kalau itu kiasnya ke hasil pertanian. Mau tidak pegawai dipotong 10%? Tidak. Heboh nanti itu. Oh, emas Ustaz, 2,5% emas. Baik. Kalau emas ada haul, dihitung tahun, mengendap dak harta gajinya ini senilai 85 gram emas di akhir tahun. Oh enggak Ustaz, lebih untuk kebutuhan Ustaz, kebutuhan anak, kebutuhan rumah. Berarti tidak wajib zakat lebih mah. Nyo yang tersimpan tadi. Di situlah agak rancunya. Tapi saya begini. Ibu tetap dipotong 2,5%. Tidak apa-apa, ibu catat. Berapa gaji ibu apa yang sudah dipotong, catat. Nanti ibu hitung haul, kan harta ibu bukan hanya uang. Ada ameh, ada tanah, ada oto, ada rumah. Ibu kalkulasikan harta ibu semua, nanti dipotong yang sudah dikeluarkan itu. Iya, karena pembayaran zakat boleh didahulukan sebelum haul. Dan itu hadis Ibnu Abbas. Saya ada bantu mahasiswa per bulan. Ya, saya bantu mahasiswa itu per bulan. Tapi saya catat tuh berapa per bulannya saya keluarkan. Nanti saya Ramadan menghitung zakat. Misalnya zakat saya tuh 10 juta yang saya bantu ke mahasiswa sudah 5 juta, 6 juta, nanti 4 juta lagi. Gitu. Oh, gaji saya sudah dipotong pula, keluarkan. Tapi tetap harta kita dihitungnya haul. Tahun. Tergantung ibu hitungnya Ramadan ataupun terserah bulan apa ibu biasa-biasa menghitung harta. Baiknya bulan Ramadan itu. Karena Ramadan itu kita mensucikan diri kita dan seluruh harta kita. Nah, ibu hitunglah. Jadi ibu cukup saya yang 2,5% itu tiap bulan. Harta ibu banyak. Hitung semua tuh. Ameh ibu bara, deposito ibu berapa. Hitung. Nah itu. Jadi saran saya, ibu catat saja per bulan dipotongnya berapa. Nanti ibu selisihkan dengan kewajiban ibu di haul, di tahun. Sisanya bayar. Yang ini sudah dianggap didahulukan pembayarannya namanya. Gitu. Sebab ini perbedaan, tidak akan sepakat ulama tentang zakat profesi. Yang kedua, kalau warisan, itu tidak ada zakat. Zakatnya kalau sudah dibagi, lalu si penerima mengendapkan harta setahun kemudian sampai senisab, baru wajib zakat. Nyo zakat tu wajib setelah gini, ada orang baru menjual rumah ibu, rumahnya tempati, nyo jual rumahku 2 miliar, ndak ada zakatnya. Rumah-rumah ditempati mana zakatnya? Kecuali hasil penjualan rumah tadi ibu simpan dulu setahun kemudian baru kena zakat. Bukan waktu dijual tu langsung ada zakat itu. Karena yang tadi ibu pakai rumah tu, nyo zakat tu kalau tersimpan yakni zun. Hasil penjualan rumah yang 2M itu ibu simpan di deposito. Karena zakat ibu tu tahun besok tu. Ameh ibu kini cukupnya baru 85 gram. Tak kini zakatnya tu. Lah setahun kemudian lah tetap 85 baru kena zakat, haul. Memang begitu. Oh tak cukup lah Ustaz, dah dipinjam dia adik dia kakak 370 lah. Ya tak wajib zakat. Karena sebelum sampai haul dia sudah tak milik kita lagi, tak berkurang.
Yang dipinjam orang tak milik kita. Tapi jangan ibu bawa yo musyawarah. Kau pinjam ya bulan tu ya. Itu cali gali namanya itu. Habis itu digosok Tuhan ya setrika tu. Itu. Apa gitu. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dari penjelasan Ustaz mengenai harta yang kita punya. Contohnya aja mobil ya Ustaz ya. Mobil itu kalau seandainya kita pergunakan untuk berdagang bagaimana Ustaz? Apakah dikeluarkan juga zakat? Kalau itu apa namanya itu aset yang bukan simpanan, ibu punya oto apa namanya itu rental, 10 oto rental ibu, oto itu tidak dihitung zakat. Yang dikenakan zakat hasil rentalnya itu. Sama aja sawah tadi, sawah ibu tidak tanggung lawenya no. Tapi sado sawah tu digarap, kena zakat tidak sawah ibu? Taklah. Yang kena zakat hasil sawah. Ibu punya rumah kos 100 pintu. Banyak kayu ibu tu mah. Rumah kos tu tak kena zakat tu ibu. Yang kena zakat hasilnya. Itu. Kecuali tadi rumah ibu beli memang untuk investasi. Kena zakat tu. Tiap tahun. Karena tu dak usaha investasi. Sama je ladang sawah tadi, sawah tu tidak ada zakat sawah. Kecuali sawah dianggurkan, tanahnya menganggur, akan zakat. Karena itu investasi. Ya. Kalau digarap tidak. Makanya lahan tu suruh garap di orang. Kalau tidak bisa menggarap-garap supaya tidak kena zakat. Gini ibunya harato Tuhan kau tidak boleh mati di tangan kita. Ame yang ibu simpan tu maka wajib berzakat tu, nyo mati harato tu di tangan ibu. Nyo harato ko gulirkan supaya banyak orang mengambil manfaat. Kalau ibu simpan mati harato tu. Tu maka bagi zakat. Yang disimpan tu kikir tu. Ndak mau orang ndak bisa orang dapat manfaatnya. Kan kikir nama itu. Tu maka yang menyimpan tadi tu. Yang diancam digosok dengan setrika api nanti itu. Ya, ame tu, api ibu tu deposito ibu tu jadi basi saja tu. Dibakar dalam jahanam baru digosokkan ke badan tu. Itu tu yang menyimpan-nyimpan tu. Ibu tolong hitung-hitung lah di rumah tu. Ya, yang simpanan, yang pakaian pisahan tu, itu. Nah, yang pakaian nak kanai lah tu. Memang begitulah. Jadi ya, yang dipakai jadi usaha saya ibu apa oto menggali pakai oto, enggak. Oto enggak hasilnya. Hasil kecuali misalnya ini mobil memang untuk ibu apanya simpanan aja nya ndak ibu apa pakai lah. Ada orang kayu tu ibu kan otonya beda-beda ibu. Pai baralik ada lotonyo. Pai kerajo ada lotonyo, keluar kota ada lotonyo. Pai jalan-jalan sore ada lotonyo. Yang itu tu sekarang sado tu mah kecuali yang dipakai kebutuhan. Investasi. Ndak ada orang kayu pakai koleksi mobil mewah. Karena itu ibu. Zakat tu. Kalau tak kebutuhan gaya nama tu mah simpanan tu mah. Begitu. Ya, yang pakaian tak. Termasuk tas-tas rancak ibu tu kan zakat tu. Karena ada orang membeli tas rancak untuk investasi ibu. Ya. Ibu membeli tas doa. Ya untuk kamu pakai Ustaz, ya pakai tak kan zakat. Tapi ada orang membeli tas rancak untuk disimpan ibu. Ada tu orang-orang kayu tu ibu. Itu investasi tas mewah tu ibu. Nyo jual, kan zakat tu ibu. Ya kecuali kalau ibu pakai mau deko tak kena zakat lah kalau. Lagi engkau dah sampai senisab lah kepada harga yang tas-tas iko tu. Ya tu. Ya kalau yang tas mewah tu ada yang 100 juta bagi itu ibu. Ada yang 200 juta bagi itu, ada yang 300 juta bagi itu. Iyalah. Dan itu bisa diketahui dari cara membawanya tu. Kalau tas rancak tu tak betul. Kalau tas-tas itu kan belo-elo kadang saja. Kata sampai 50 belo-elo kadang cabik lah. Ya tu. Branded nama tu. Ada. Silakan Pak, masih ada. Tadi Ustaz katakan bahwasanya kalau seandainya orang berhutang sama kita. Ya.
Sedekah, kalau dia tidak mampu bayar hutang, jadikan sedekah. Yang kalau seandainya yang diutang itu melebihi dari Misalnya nyoba hutang 50 juta. Zakat awak cuma 10 jutanya. Tiap tahun dapat potong tu. Tahun kini 10, dia sampai 10 leh. Tahun besok 10 leh. Berarti 5 tahun tu. Bisa? Boleh, Pak. Kalau dia kesulitan. Kalau nyo sulit, Pak nyo kayu apa tagih tarui. Tak bisa jadi zakat lah, sedekah beli. Nyo kalau zakat jalih penerimanya fuqara, masakin, amilin, muallaf, gharimin, riqab, sabilillah, ibnu sabilillah gitu. Dia tak masuk kategori yang 8 tu, Pak. Sedekah boleh, kalau zakat tak boleh ke dia, kadang dia mampu. Cuma dia sulit bayar hutang. Sulit. Bukan kesulitan, sulit. Awalnya sering itu sebentar. Ya, yang situ tu tak bisa jadi zakat tu, Pak. Tapi kalau statusnya memang dia fakir atau miskin, memang tak mampu, dia kena miskinnya, zakat saja. Boleh. Gitu. Silakan Ibu. Zakat harta anak yatim. Ya. Ya dihitung nilai rumah, nilai tanah setiap tahun. Iyalah. Dihitung berapa nilai rumah, berapa nilai tanah, sampai tak senilai 85 gram emas, sampai bayarlah 2,5% berapa totalnya. Kan ada konsultan, zaman sekarang mah tak susah. Datang konsultan, Pak, bara kok kini dijual rumah aku, tanah aku, sekian, bayarlah. Tiap tahun. Nah, siapa yang bayar zakatnya tu? Walinya. Walinya lagi. Walinya tanggung jawab. Karena apapun kewajiban yang terkait dengan anak yatim, itu tanggung jawab wali namanya. Dia kan tak tahu, dia tak punya akal. Yang berdosa walinya nanti kalau tidak bayarkan zakat. Dia tak berdosa itu. Cuman ada kewajiban memberikan zakat, walinya yang menguruskan zakatnya. Kalau tidak, ya walinya yang berdosa, kenapa tidak dibayarkan? Itu makanya diperdagangkan harta anak yatim itu, dengan itulah zakat dibayarkan. Dengan buah harta itu. Bukan dengan pokok harta tu. Kalau pokok harta berkurang nanti hartanya. Dan itu tak boleh. Makanya ibu pernah saya katakan tu, kalau ibu suami ibu mati, anak ibu kecil-kecil, itu harta tu dibagi tu ibu. Pisah mana harta ibu, mana harta anak ibu. Tak bisa ibu pakai, ibu utamakan harta anak yatim, dosa besar. Iya. Yang harta dia tu tak bisa disentuh sampai dia dewasa. Lah kadang-kadang je besok lah dewasa, kecil nak ko harta tua kalian ko. Ayah kalian ambil lah, bagilah. Lu kecil anak ibu, harta tua kami kon tu amas lalu. Hibah. Tapi lah kadangnya. Jangan ketik-ketik ko harta tu amas. Iyo mahnya takut dia tu ciknya. Iyalah. Lah kadang lah bisa berfikir, tak bisalah cik. Lagian makanya ibu berpisah harta ibu, harta anak yatim tu. Ibu kalau anak ibu ketik-ketik anak yatim, berarti ibu kan janda muda namanya. Kalau janda muda, ibu banyak yang kedatang mereka tu mah. Ni ibu kalau lah janda glowing, Pak. Itu penyakit ibu-ibu macam tu. Ni ibu-ibu ketika punya suami negara BTB-nya, Pak. Saya lah. Kalau punya suami dah ada lah tu, Pak. Baju daster katiak cabai setiap hari tu. Jadi janda lah kau, Pak. Yo bana glowing, kinclong, makilek. Beko dapat suami baru di ibu. Yo koleh salehnya, koleh mengerti jora tu anak yatim kau dak apa? Nyo lambut jora tu anak yatim sadonya. Ibu dosa dengan suami ibu tu. Karena harta anak yatim tak boleh diganggu. Maka pernah saya jelaskan dalam pembahasan tentang harta anak yatim itu, harta itu dipisah, kalau bisa kasihkan ke walinya, harta ibu aja. Kalau ibu begini, tu ambo bah belanja, ibu kan punya wali pula. Wali ibu tu ayah ibu dan saudara laki-laki ibu. Ibu kalau tidak bekerja, yang tanggung jawab siapa? Ayah ibu, saudara laki-laki ibu. Anak yatim tadi siapa? Ada ibu, siapa tanggung jawab? Walinya pula, kakeknya atau saudara bapaknya. Taruhlah begini. Ibu tinggal jual anak ibu di rumah itu. Nah, yang belanjo ibu dari wali ibu. Yang belanjo anak dari walinya. Begitu aturannya tu. Beko ibu menikah dengan suami baru, suami baru tu wajib ibu ikuti kemanapun dia pergi. Kalau ibu diajaknya pergi jauh, misalnya tinggal anak-anak ibu, tak ada masalah, anak ibu dengan walinya. Ibu tak berdosa meninggalkan anak ibu. Karena ibu tak punya anak. Yang punya anak, yang punya benih kami. Itu makanya fulan bin fulan, bukan bin fulanah. Karena ibu dah punya benih, ibu punya lahan saja. Tanaman milik yang punya
Benih. Itu makanya kalau ibu misalnya bekerja sama dengan orang menggarap lahan, misalnya sawah, siapa yang wajib zakat? Yang punya benih, bukan yang punya lahan. Kalau benih dari ibu yang punya lahan, ibu wajib zakat. Tanaman ibu nama itu. Walaupun yang digarap orang. Iya. Begitu tuh, yang punya benih. Itu yang wajib zakat. Anak begitu pula. Urusan anak kalau mati suami ibu tidak ada dengan ibu, dengan walinya. Dia punya benih. Urusan ibu suami baru. Paylah ibu, ya suami baru kan kamari, tak berdosa ibu meninggal anak ibu lah. Sama cara hidup pun ibu, cara hidup nih. Cara hidup, anak ketek-ketek, cara hidup. Ibu campan saya anak ibu tu kapaknya tu. Kau anak udah ya? Iyalah. Ya kok ya tega tu lain soal, tu perasaan tu. Kalau hukum tak begitu. Ada yang kau nikah lah ya. Udah urusan anak kau lah ya. Tak ada berdosa ibu lah tu. Yang tak ya ibu berdosa kalau 2 tahun ibu tak mau menyusukannya baru berdosa. Itu pun kalau masih status istri. Kalau ibu lah diceraikan suami begini. Saya menceraikan istri saya sedang hamil tua, saya ceraikan dia. Besok pagi lahir anaknya, lahir anak saya. Itu istri saya tidak ada kewajiban menyusukan anak saya. Karena tidak ada urusan lagi dengan istri saya, anak urusan saya lagi. Dan dia boleh menikah karena iddahnya sudah habis. Karena wanita hamil iddahnya habis ketika sudah melahirkan, dia boleh menikah hari itu, hari melahirkan itu. Bawalah sama suaminya, ya bergaul nantilah setelah suci. Tapi kalau ambo minta tolong, kau anak udah acaknya, istri ambo. Tolonglah susun anak wak lu. Bahannya kamu nyusu kan. Kecik istri ambo, bara sebulannya. Ya jali-jali ibu profesional tuh, bara sebulannya. Bara minta 5 juta. Taluk, oh nak taluk mahal mana namanya. Aku nak cari orang lain. Tak ada berdosa ke ibu lah. Tak ada dosa ibu lah. Ibu selamat-lama jadi manusia ibu-ibu ke lah. Ya tu. Yang mana lah? Kami tanggung jawab satu ikut tu mah. Anak tanggungan kami, ibu tanggungan kami, belanja tanggungan kami. Situ. Ibu melahirkan aja, hamil melahirkan nyusu 2 tahun lah selesai. Cuman ibu kan dek ibu banyak kan anak-anak. Mati suami, anak dirawat jawab tadi, awak mencari belanja sampai kadang-kadang, dah betul? Itu ibu berbuat baik nama tu, tak ada kewajipan tu. Ya dah, kewajipan walinya lah. Begitulah. Nah, begitulah dulu Bapak, Ibu-ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.